Halo, selamat datang kembali bersama saya Yukanan Ardika. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana menggambar grafik fungsi linear dan fungsi kuadrat. Ini sebagai lanjutan juga dari video sebelumnya ya. Yang video sebelumnya saya berikan tentang analisis fungsi linear dan fungsi kuadrat itu ada apa aja di sana. Kemarin sudah mencari ya. Nah, nanti akan materi yang sebelumnya akan saya gunakan juga untuk di video saat ini. Jadi, jika kalian ada kesulitan tentang materi nanti dalam proses pengerjaan, bisa dibuka kembali video sebelumnya. Oke, mari kita lanjutkan ke bagaimana menggambar grafik fungsi linear dan fungsi kuadrat. Oke, yang pertama, menggambar grafik fungsi linear. Oke, grafik fungsi linear merupakan sebuah garis lurus. Oke, itu yang harus dipahami dulu. Grafiknya berupa garis lurus. Oke, garis lurus. Garis lurus dapat dibentuk minimal jika diketahui dua titik. Itu ya. Karena kalau satu titik itu bisa kita buat garis lurus, tapi banyak garis lurus. Misalnya ada satu titik. Nah, bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini, dan lain sebagainya. Jadi banyak. Nah, kalau satu garis lurus itu dapat dibentuk minimal jika ada dua buah titik. Itu prinsipnya ya. Misalnya ada dua titik seperti ini. Nah, ini bisa dibuat satu garis lurus. Seperti itu. Tapi kalau satu belum bisa. Seperti itu. Jadi intinya kita mau mencari dua titik. Oke, salah satu cara menentukan dua titik yang dilalui garis lurus yang mudah adalah dengan menentukan titik perpotongan grafik dengan sumbu-sumbu koordinat. Oke, jadi titik perpotongan grafik dengan sumbu-sumbu koordinat. Pada video sebelumnya itu sudah kita bahas. Nah, nanti jika kalian kesulitan bisa diputar lagi video sebelumnya ya. Oke, saya lanjutkan. Langkah-langkah menggambar grafik fungsi linear. Yang pertama, menentukan titik perpotongan grafik dengan sumbu koordinat, yaitu dengan sumbu X dan sumbu Y. Kemudian, gambar titik yang diperoleh. Nanti ada dua titik ya, titik pertama, titik kedua, lalu hubungkan dan perpanjang secukupnya. Seperti itu, cukup singkat ya. Langkah-langkahnya ada dua langkah itu, hanya mencari titik perpotongan dan grafik dengan sumbu X dan sumbu Y, sumbu koordinat. Oke, sehingga kita mendapatkan dua titik. Oke, langsung saja. Berikut ini adalah contoh untuk menggambar grafik fungsi linear. Ini ya fungsinya fx itu sama dengan y. Jadi antara fungsi sama persamaan itu beda tipis. Maksudnya fx kan seperti ini ya. Misalnya 2x. Kalau di sini min 2x plus 6. Kalau persamaan min 2x plus 6. Jadi hanya fx sama y-nya itu diubah aja, fx-nya diganti y. Di sini dia fungsi bentuknya, di sini dia bentuknya persamaan. Oke, intinya sama ya, antara fungsi sama persamaan itu seperti itu. Kalau di fungsi kita mencari suatu nilai fungsi, kalau di persamaan bisa untuk menentukan nilai x dan menentukan nilai y. Itu. Oke. Itu tentang fungsi dan persamaan. Mari kita lanjutkan untuk menjawab menggambar grafik ini. Y sama dengan min 2x plus 6. Oke, menentukan titik perpotongan dengan sumbu koordinat. Yang pertama, sumbu X. Atau seperti ini aja ya. Cara singkatnya. Untuk cara tentang konsepnya itu sudah dipelajari di video sebelumnya. Nah, ini hanya untuk mempermudah saja. Saya buatkan tabel. Oke. Itu ya. Ini misalnya X, ini Y. Saya mungkin ada di buku lain ada caranya buat tabelnya horizontal
ada yang horizontal, ada yang vertikal, itu terserah masing-masing ya. Saya lebih suka seperti ini karena nanti langsung dapat pasangan titik. Itu. Oke. Dengan sumbu koordinat, menentukan perpotongan sumbu X itu ketika Y-nya 0. Oke. Ketika Y-nya 0. Ini bisa aja kamu dari sini berarti ketika Y-nya 0 berarti 0 sama dengan min 2X plus 6. Plus 6-nya saya pindah ruas jadi min 6 sama dengan min 2X. Kemudian karena kita mencari nilai X berarti min 6 ini perkalian sekarang jadi pembagian ya. Min 6 dibagi min 2. Maka akan saya dapatkan ini min 6 per min 2. Jadi positif 3. Maka di sini bisa saya isikan 3. Oke. Kemudian yang bawahnya gantian titik perpotongan sumbu Y ketika X-nya yang 0. Oke, berarti X-nya di-nolkan. Min 2 kali 0. Jadi soal ya ini ya. Soal ini. Berarti didapatkan Y sama dengan 6. Berarti didapatkan titik nilainya Y-nya 6. Oke. Nah, kenapa saya dibuat seperti ini? Karena dari sini saya akan dapatkan 2 titik. Titiknya apa? Urut ini. 3, 0. Berarti 3,0. Yang sini 0,6. Itu. Langkah selanjutnya apa? Titik-titik yang kita dapat, yang kita peroleh, itu digambar di sistem koordinat ya. 3,0. X-nya 3, Y-nya 0 di sini ya. Kemudian 0,6. 0,6 di sini. Kemudian hubungkan. Oke, sebentar saya ganti warnanya. Saya hubungkan. Oke, nah di situ saya katakan diperpanjang secukupnya. Artinya apa? Jadi misalnya saya hubungkan seperti ini ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini saya hubungkan ini. Terus saya katakan di situ diperpanjang secukupnya. Itu mempunyai arti bahwa garis itu persamaan ini memiliki grafiknya itu berupa garis lurus. Nah, garis lurusnya itu bukan hanya terbatas dari titik ini ke titik satunya, bukan hanya itu, tapi diperpanjang, itu ya. Oke, jadi kalian kalau garisnya bisa diperpanjang secukupnya. Ya, jadi seperti ini ya, bisa diperpanjang secukupnya. Jadi bukan hanya dari titik ke titik artinya. Ya, ini bisa diperpanjang lebih panjang lagi, tapi saya katakan di situ secukupnya. Jadi cukup sampai sini aja nggak masalah. Itu intinya garisnya ini terus memanjang ya, ke sana terus dan ke sana terus. Itu. Oke, saya lanjutkan untuk yang nomor 2. Nah, ini. Nah, bentuknya ini dia implisit ya. Persamaan garis lurus yang implisit. Nggak masalah. Sorry, kok 0. 4. Oke. Cari titik potong sumbu X, sumbu Y-nya ya. Bisa pakai tabel lagi, boleh. Untuk mempermudah, mempersingkat juga catatannya. Ini X, ini Y. Perpotongan sumbu X ketika Y-nya 0. Tuh, berarti X tambah 2 kali Y-nya di-nolkan, jadi 0. Sama dengan 4. Oke, Y-nya di-nolkan. Ya, untuk konsepnya bisa lihat di video sebelumnya. Oke. X sama dengan 4. Oke, berarti didapat X-nya 4. Gantian titik perpotongan sumbu Y ketika X-nya yang 0. Oke, gantian X-nya yang 0. Berarti 0 tambah 2Y sama dengan 4. Berarti didapat Y sama dengan 4 per 2. Y sama dengan 2. Oke, saya dapatkan 2. Jadi dari sini saya dapat titik 4,0, 0,2. Saya buat tabel seperti ini biar lurus ini ya, hasil titiknya. Jadi nggak kebalik. Jangan 4,0, 0,2. Itu sering terjadi juga, hati-hati. 4,0, 0,2. Itu ya. Coba kita gambar 4,0 di sini, 0,2 di sini. Oke. Kemudian hubungkan.
Oke. Agak susah ya. Nggak apa-apa, namanya. Nah, ini pas. Nah, bisa diperpanjang secukupnya ya. Nah, itu garisnya yang merah ini. Ini dia X plus 2Y sama dengan 4. Seperti ini langkah-langkah untuk menggambar garis grafik fungsi linier atau persamaan garis lurus. Oke, SMP sudah pernah ya. Oke, langsung saja saya lanjutkan. Berikutnya tentang menggambar grafik fungsi kuadrat. Oke, langkah-langkahnya menggambar grafik fungsi kuadrat. Menentukan titik perpotongan grafik dengan sumbu koordinat. Itu sumbu X dan sumbu Y. Langkahnya seperti apa? Di video sebelumnya sudah kita bahas ya. Nanti langsung kita praktekkan di sini. Untuk yang belum paham bisa lihat di video sebelumnya. Nomor 2, menentukan titik puncak sumbu simetri termasuk ya. Jadi ingat kemarin puncak itu XP, YP. Ini hanya nama aja, X puncak, Y puncak. XP-nya sendiri bisa dicari pakai min B per 2A. Kemudian YP-nya min D per 4A. Itu. Atau nanti bisa dicari pakai XP-nya disubstitusikan ke fungsi. Itu dapat YP-nya. Itu, nanti kita pakai itu. Mencari titik bantu itu seperti apa, nanti kita coba. Apa maksudnya titik bantu itu? Ya intinya untuk membantu biar grafiknya terbentuk. Itu. Keempat, gambarkan setiap titik yang didapat dalam sistem koordinat. Kelima, hubungkan setiap titik yang didapatkan. Oke, setiap langkah-langkah videonya ini bisa di stop dulu. Kemudian kalian catat di buku catatan kalian. Karena matematika, ketika kalian nggak punya catatan, maka untuk belajar kembalinya agak susah ya. Gitu. Jadi kalian harus bisa punya catatan masing-masing agar bisa lebih mudah untuk belajar kembali. Oke, saya lanjutkan untuk contoh soalnya. Oke. Contoh 1, gambarkan grafik fungsi linear berikut ini. Fx sama dengan Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 5 dalam sistem koordinat. Oke. Biar lebih luas, saya lanjutkan di sini ya. Nah, ini Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 5. Oke, langkah pertama apa? Menentukan titik perpotongan. Titik perpotongan. Titik perpotongan yang pertama dengan sumbu X. Ini bisa dibuat tabel, bisa tapi agak panjang karena setiap prosesnya ada agak panjang, jadi nggak saya buat ya. Jadi yang pertama bisa untuk titik perpotongan sumbu X sama ketika Y-nya sama dengan 0. Oke, itu kalau saya nolkan Y-nya jadi 0 sama dengan X kuadrat min 6X plus 5. Sama dengan 0-nya boleh dipindah ke sisi kanan, boleh ya. Nggak masalah. Jika terbiasanya seperti itu, nggak masalah, sama aja. Ini di sebelah kanan sama dengan 0, oke. Nah, untuk mencari nilai X-nya, nah ini persamaan kuadrat ya. Kemarin saya berikan salah satunya pakai pemfaktoran atau rumus ABC. Itu. Di mana ini? Dari sini ya, A-nya itu 1, koefisien X kuadrat, B-nya itu min 6, dan C-nya 5. Itu, hati-hati ini min 6. Itu pakai rumus ABC bisa. Kalau pemfaktoran bisa, lebih cepat. Oke ya. Nanti jika memang kalian kesulitan dalam pemfaktoran, mencarikan akar-akar persamaan kuadrat, akan saya buatkan video khusus untuk tentang itu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini berarti X, sebentar agak besar. X sama dengan 0, oke. Faktor dari 5, agar kalau penjumlahan jadi 6. 5 sama 1 ya. 5 sama 1 diletakkan di mana terserah. Kebolak-balik nggak masalah, oke. Selanjutnya, agar kalau dijumlah jadi min 6, berarti semuanya minus. Itu. Maka kita dapat nilainya X min 5 sama dengan 0, X sama dengan 5, atau
X min 1 sama dengan 0, X sama dengan 1. Oke. Jadi dari sini kita dapat titik apa? Ingat kalau titik, jangan bingung ya. Kalau titik itu X, Y. X-nya 5, Y-nya 0. Tadi diketahui di awal untuk pemotongan sumbu X ketika Y-nya 0. Dan titik 1,0. Seperti itu ya. Langkah selanjutnya apa? Cari titik puncak. Oke, titik puncak. Titik puncak. XP, YP. Nah, untuk titik puncak, kita cari dulu XP-nya. Min B per 2A. B-nya sendiri itu min 6. Hati-hati, ini min, B-nya min 6. Berarti min 6. Per 2 kali A-nya 1. Oke, jadi min kali min jadi positif ya. 6 per 2. 6 per 2 berapa? 3. Ya, itu ya. Saya lanjutkan sebelah sini ya. Nah, untuk mencari YP gimana? Masukkan aja FXP-nya. Oke. Itu cara yang lebih cepat juga ya. Masukkan ke fungsi. Fungsinya kan ini. Oke. Fungsinya berarti ini dimasukkan. Jadi ini fungsinya kan X kuadrat ya. Ke X kuadrat min 6X plus 5 itu. Nah, X-nya diganti dengan 3. Berarti 3 kuadrat min 6 kali 3 tambah 5. Maka kita dapat 9 min 6 kali 3 min 18 plus 5. Maka akan kita dapatkan YP-nya berapa ini? 9 min 4 ya. Oke, ini 9 min 9 tambah 5 min 4. Oke, maka titik puncaknya berapa? XP-nya 3, YP-nya min 4. Oke, coba kita gambarkan dulu titik-titiknya sampai sini. Oke, 5,0, 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Kemudian 1,0, titik ini sudah 1,0, berarti di sini. Oke, sudah. Titik puncak 3, 1, 2, 3, min 4, 1, 2, 3, 4 di sini. Tuh. Oke, secara nggak langsung kita udah tahu sumbu simetri itu XP ya. Ini sama dengan sumbu simetri. Sumbu simetri. Makanya tadi saya berikan titik puncak atau sumbu simetri karena ketika kita mencari titik puncak otomatis kita tahu sumbu simetrinya. Ketika X sama dengan 3, berarti di sini. Ini sumbu simetrinya. Sumbu simetri itu tengah-tengahnya. Oke, makanya di situ titik puncaknya. Tuh, ini sumbu simetri. Oke, sumbu simetri. Itu X sama dengan 3. Kenapa X sama dengan 3? Nah, video kemarin bisa dilihat lagi ya. X sama dengan 3 itu ya garis ini. Ketika di X-nya ini 3. Itu. Oke. Selanjutnya, sorry. Ini saya tambahkan ya. Ini baru ini langkah yang kedua, sorry. Oke, ini langkah yang kedua. Nah, yang ke 1B, sorry, harusnya di sini ya. Nggak apa-apa, di sini aja saya tulisnya. Yang B itu titik perpotongan sumbu Y ketika X sama dengan 0. Ini belum ya kelewatan, makanya tadi ada yang kurang. Ketika X sama dengan 0, berarti X-nya di-nolkan. Berarti dari persamaan Y sama dengan 0 kuadrat min 6 kali 0 plus 5. Berarti kita dapatkan Y-nya sama dengan 5. Oke, maka dari sini kita akan dapatkan titik X-nya 0, Y-nya 5. Itu. Oke, 0,5 itu perpotongan sumbu Y. Grafik dengan sumbu Y. Berarti di X-nya 0, Y-nya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini. Berarti kita sudah dapat 1 titik, 2 titik, 3 titik, 4 titik. Itu. Nah, langkah selanjutnya apa? Ke 1, 2, ke 3. Pakai biru ya. Nggak apa-apa. Titik bantu.
Apa yang dimaksud dengan titik bantu? Nah, itu untuk menunjukkan ini. Ini dari satu titik ke ini. Nah, ini ketika X-nya 2, kan kita belum tahu Y-nya berapa. Ketika X-nya 4, belum tahu Y-nya berapa. Ketika X-nya di sebelah sini, 3, 4, 5, 6. Ketika 6, Y-nya belum tahu berapa. Ya, ini gambarnya sudah sedikit jelas, tapi nanti kalau kita gariskan kurang bagus. Oke, karena ada kurang titiknya di sini. Nah, itu kita buat titik bantu, buat tabel. Tuh, biasanya pakai tabel seperti ini. Jadi, hanya untuk membantu aja ketika X-nya 2, Y-nya berapa. Itu kita cari. Ketika X-nya 2, Y-nya berapa. Ke mana? Ke soal awal. Itu Y sama dengan 2 kuadrat min 6 kali 2 tambah 5. Maka kita dapat 4 min 12 plus 5. Maka didapatkan Y-nya 3. Min 3, sorry. Min 3. Jadi ketika X-nya 2, Y-nya min 3. Berarti di sini. Itu ya. Sudah dapat berapa titik? 1, 2, 3, 4, 5. Tambah lagi. Yang belum tadi berarti ketika X-nya 4. Itu ya. Jadi titik bantu itu X-nya ini ditentukan dari mana? Dari titik-titik yang kita dapat tadi, daerah ketika X-nya berapa lagi yang kita butuhkan. Itu titik bantu. Oke. Ketika X-nya 4. Berarti berapa? Coba ya, saya kecilkan dulu ya. Oke. Ketika X-nya 4, berarti 4 kuadrat min 6 kali 4 plus 5. 16 kurangi 24 tambah 5. Berapa? Min 3 juga ya. Ini kita dapat min 3. Ini min 3. Nah, sampai situ. Kalau emang kalian butuh lagi titik bantu, silahkan cari lagi, satu lagi boleh. Nah, tapi kalau kalian amati, ketika dia sumbu simetri, kanan kirinya itu pasti sama. Tapi untuk mengecek, lakukan titik bantu ya, satu atau dua titik. Nah, ternyata benar ini. Ini sama ini simetri, ini sama ini simetri juga. Berarti di sini 5 ya ini tadi ya. Berarti ketika X-nya 6, ini di sini 5. Itu. Nanti bisa kalian cari 6, di sini pasti 5. Itu ya. Kalau sudah, nah ini baru kita bisa hubungkan. Oke. Oke, hubungkannya juga pelan-pelan. Ini saya agak susah, tapi saya coba ya. Oke, jadi pelan-pelan seperti ini. Jangan siku-siku pakai penggaris setiap titik dihubungkan itu jangan. Tapi lembut ya, secara smooth. Oke, ininya ke sana. Ininya ke sana. Oke, ini ke atas ini. Oke. Kurang lebih seperti itu. Ini titiknya ini juga. Sorry. Nah, seperti itu ya. Nanti pakai pensil dulu, ditipis-tipisin dulu, terus baru ditebelin gitu bisa. Kurang lebih seperti ini grafiknya ya. Berarti ini grafik fungsi apa? Fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 5. Itu ya, yang hijau itu. Oke, jadi titik perpotongan sumbu X, sumbu Y, titik puncak, titik bantu. Lalu gambar. Oke. Ada satu contoh lagi, kita coba. Oke. Ini, contoh kedua. Gambar grafik fungsi linear. Sorry, ini kuadrat ya. Tadi copy paste slide-nya. Tapi belum diedit ini. Gak apa-apa ya. Gambarkan grafik fungsi kuadrat berikut ini dalam sistem koordinat. Oke. Oke. Oke, saya perbesar lagi dulu. Nah, berarti pertama titik potong dengan sumbu X dulu ya. Titik potong sumbu X. Titik potong
sumbu X ketika Y-nya 0. Good. Oke, berarti ini 0 sama dengan X kuadrat plus 2X min 3. Kalau kalian bingung pemfaktoran kesulitan, pakai rumus ABC ya. Oke, itu rumus ABC itu meskipun harus menghitung agak panjang, tapi pasti ketemu. A-nya 1, B-nya 2, C-nya min 3. Itu ya. Nah, di sini misal saya faktorkan. Sama dengan kan nolnya saya pindah ke ruas kanan ya. Nggak apa-apa, sama aja. Berarti X, faktor dari 3, itu 3 sama 1. Hanya itu, karena dia bilangan prima. Oke. Bilangan prima itu yang hanya bisa dibagi satu bilangan dengan dirinya sendiri. Tepat 2 bilangan itu prima ya. Nah, kalau dijumlah harus jadi plus 2. Berarti sininya plus, sininya min. Oke. Maka kita dapat X plus 3 sama dengan 0, X sama dengan min 3, atau X min 1 sama dengan 0, X sama dengan 1. Ini pindah ruas. Ini juga. Maka didapatkan titik min 3,0 dan 1,0. Oke, yang kedua, titik potong sumbu Y dulu ya. Nanti kelupaan lagi. Titik potong dengan sumbu Y ketika X-nya sama dengan 0. Berarti Y sama dengan 0 kuadrat plus 2 kali 0 min 3. Didapat Y-nya sama dengan min 3. Maka titiknya, nah, ditanya titik, jangan lupa X, Y. X-nya itu tadi berapa di sini? Kasus ini 0. Y-nya min 3. Tuh, oke. Lanjutnya apa? Kalau sudah titik puncak. Oke, good. Titik puncak. Oke, cari XP-nya dulu ya. Min B per 2A. Oke, dari sini berarti min B, min 2 per 2 kali A-nya 1. Maka didapat XP-nya min 2 per 2, min 1. Untuk nyari YP-nya gimana? Masukkan aja XP-nya ke fungsi. Oke, min 1 kuadrat plus 2 kali min 1, min 3. Maka didapat 1 min 2 min 3, min 4. Oke, maka dapat titik min 1, min 4. Itu ya. Oke, coba kita gambarkan titik-titiknya dulu. Min 3,0, 1, 2, 3. 1,0 di sini. Kemudian titik puncaknya min 1, min 4. 1, 2, 3, 4. Nih. Oke. Otomatis sumbu simetrinya di ini ya, X sama dengan min 1. Berarti di sini. Ini sumbu simetri. Tengah-tengahnya. Ya udah, cari titik bantunya ya kanan kirinya sumbu simetri ini yang belum. Oke, ini min 1, ini min 2. Berarti min 2 belum ada sama 0. Wah, kelupaan lagi ini yang 0 ya. Oh, belum kita gambarkan ya ini ya. Titik potong sumbu Y ketika X sama dengan 0 itu dapat 0,3. Oke, pastikan semua titik yang kita dapat digambar dulu. Oke, 0, min 3. Berarti di sini. Sorry, saya pakai hijau biar seragam. Oke, berarti ketika min 2 kita belum tahu ya. Bisa ditambahkan? Bisa nanti. Apa aja titik bantunya? Titik bantu. Oke, X, Y. Oke, itu saya kecilkan. Nah, ketika X-nya berapa yang kita butuhkan? Misalnya min 2. Oke, di sini ya, yang belum ada. Titik puncaknya kan di sini. Ini sudah ada. Ini sudah ada, ini belum. Ketika min 2, berarti
berapa? Y ketika X-nya min 2. Min 2 kuadrat, X kuadrat itu 2X, berarti 2 kali min 2, min 3. 4, min 4, min 3. Ketemu min 3. Di sini ya. Benar kan simetri? Itu. Nah, misalnya seperti ini kok masih kurang, ya tambahin lagi nih ketika di sini berarti ketika X-nya 2. Oke. Oke, saya lanjutkan di sini ya. Ketika Y-nya 2 berarti 2 kuadrat plus 2 kali 2 min 3. 4 plus 4 min 3. 5. Oke, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini. Pasti juga nanti akan simetri ketika X-nya min 2, min 3, min 4. Min 4 di sini ya. Jadi ketika dia min 4, pasti juga akan 5. Itu. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Karena simetri ya. Nah, kalau sudah bagaimana? Hubungkan titik-titiknya. Tapi hati-hati harus lembut ya. Oke, kalau dekat-dekat enak, tapi yang panjang-panjang susah pakai pad. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, itu ya. Pakai pensil bisa tipis-tipis dulu. Ini fungsi fx x kuadrat plus 2x min 3. Seperti itu ya, menggambar grafik. Oke. Silahkan dipelajari lagi bagaimana menggambar grafik fungsi kuadrat, fungsi linear. Itu nanti bisa diulang-ulang, dipahami. Ada pertanyaan silahkan tulis di komentar, bisa atau bisa tanyakan ke saya langsung. Oke. Sekian dari saya. Selamat belajar. Jika menurut kalian ini tadi video bermanfaat buat kamu, menambah ilmu kamu, pengetahuan kamu, mohon berikan like dan subscribe-nya ya, agar bisa lebih semangat lagi dan kalian bisa tahu update-update video yang saya berikan selanjutnya. Oke, sekian dulu. Selamat belajar.